Alkisah, di negeri yang jauh, hidup seorang putri yang sangat cantik bernama Cinderella. Dan ia punya 2 ekor tikus yang menjadi sahabatnya. Pesta dansa besok akan sangat menyenangkan. La 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 la, la la, la la, la 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 la, la la, la la. Menurut kalian apakah aku harus mengenakan sepatu kacaku besok? Tentu saja. Dan gaun birumu yang indah. Saat Cinderella bersemangat memilih gaun yang akan dikenakannya pada pesta dansa yang akan diadakan di kastil keesokan harinya, ibu dan saudari-saudari tirinya yang jahat juga mendengar kabar akan diadakan pesta dansa di kastil. Bu, gaun pestaku untuk besok tidak ada yang muat. Rambutku jelek sekali. Anak-anak, ganti baju segera. Kita pergi ke kastil malam ini. Tapi pesta dansanya kan besok. Bibi kalian sini akan mengirim mantranya dan kita akan menjadi pahlawan penyelamat sang pangeran. Lalu kita akan tinggal di kastil itu. Hah? Bagaimana bisa? Jangan banyak tanya dan kerjakan apa kata ibu. Sekarang, Puffy dan kedua putrinya pergi menuju kastil di malam sebelum pesta dansa berlangsung. Burung hantu milik Zinnia mendatangi mereka saat mereka berangkat melalui hutan. Dibawakannya 2 botol ramuan, 1 berwarna biru, 1 lagi merah. Kalian meminum yang warna biru agar terlindung dari pengaruh sihir dan letakkan yang warna merah di sebelah jam tua. Jangan ada masalah dengan warna lagi seperti waktu itu. Begitu burung hantu pergi, Puffy dan kedua putrinya bergiliran meminum ramuan berwarna biru. Kemudian melanjutkan perjalanan dan diam-diam memasuki ruang dansa kastil. Puffy segera meletakkan ramuan merah yang diterimanya dari penyihir Zinnia di sebelah jam tua. Ramuan itu menguap dan setelah kepulan asap merah menyebar, asap itu menghilang. Setelah 12 jam dari sekarang, tiap orang yang menginjakkan kaki di kastil akan membeku. Akan kita selamatkan Pangeran Leo dengan ramuan biru. Lalu ia mengajak kita tinggal di kastil karena kita telah menyelamatkannya. Puffy yang jahat bersama 2 putrinya diam-diam meninggalkan kastil setelah merencanakan kelicikan mereka dan kembali ke rumah. Hari berikutnya pun tiba. Cinderella meninggalkan kamarnya dengan membawa serta kedua tikus kawannya ke pesta dansa. Aula kastil begitu ramai, dipadati tamu yang berdansa berpasangan. Cinderella melihat Pangeran Leo mendatanginya di tengah kerumunan, dipenuhi rasa kasih padanya. Saat mereka nyaris bertemu untuk berdansa, Pangeran tiba-tiba berhenti bergerak. Ia terlihat kaku dan membeku di tempatnya. Cinderella tak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Pangeranku? Pangeran tak bergeming, bahkan kedua matanya pun tak bergerak. Apa yang terjadi? Cinderella, lihat orang-orang ini. Tidak ada yang bergerak. Cinderella berjalan di antara para tamu di aula dansa dan melihat semuanya terdiam dan membeku. Ini mengapa bisa terjadi? Mengapa hanya kita yang bisa bergerak? Mungkin ini semacam mantra yang hanya berpengaruh pada manusia. Dan mungkin sepatu kacamu yang melindungimu dari sihir. Mozzarella benar. Sepatu kaca Cinderella melindunginya dari apapun. Namun Cinderella adalah putri baik hati yang bukan hanya ingin melindungi dirinya sendiri, namun juga orang-orang terkasihnya. Kawan-kawan mungilku, lihat jam kastil tua itu. Saat Cinderella mendekati jam itu, kepulan asap merah mengepungnya. Lalu ia bergerak lebih dekat ke arah jam dan melihat bahwa jarum yang menunjukkan jam dan menit tidak berputar. Jam ini tidak pernah mati sekalipun selama berabad-abad lamanya. Seseorang pasti telah memantrainya. Kalau kita tak bisa memperbaikinya, apakah mereka akan seperti ini selamanya? Oh, mengerikan sekali. Kita bisa membicarakannya dengan peri Liable dan mempelajari bagaimana cara mematahkan mantranya. Saat Cinderella dan kawan-kawan tikusnya meninggalkan kastil menuju pohon hazelnut, mereka melihat seseorang membeku.
saat terjatuh dari tangga, dan yang lain membeku saat turun dari kereta kudanya. Lalu mereka tiba di pohon hazelnut dan memanggil Lionel. Lionel, datanglah segera dimanapun kau berada. Lionel datang dengan tubuh berkilauan. Cinderella, kau terlihat khawatir dan takut. Apa yang terjadi? Jam kastil tua kami di aula tidak lagi berputar. Semua orang di kastil kaku membeku. Pasti mantra yang sangat kuat. Jahat sekali menghentikan jam yang telah bekerja selama berabad-abad. Bahkan lebih tua dari peri sekalipun. Jam itu akan berputar kembali jika ada suara yang kuat. Suara yang kuat? Seperti suara pohon tumbang. Atau suara petir? Lebih kuat lagi. Seperti suara lonceng yang mengingatkan si jam akan suaranya sendiri. Jelas, menara lonceng. Kita dapat membunyikan lonceng besar di sana. Ya, tapi ingat, kau harus membunyikan loncengnya 12 kali. Segeralah. Cinderella bersiul memanggil si merpati raksasa. Lalu ia dan para tikus diterbangkan menuju menara lonceng. Saat itu, Puffy, si ibu tiri dan 2 putrinya mengenakan gaun pesta dan berangkat menuju kastil. Jadi, apakah mantranya manjur, Bu? Ya, 12 jam telah berlalu. Cinderella akhirnya tiba di menara lonceng. Ia naik ke puncak menara, di mana bel besar berada. Ia meraih pendulum untuk membunyikan lonceng. Namun ia tak kuat menggerakkannya. Tuh, terlalu berat. Menggerakkannya saja aku tak mampu. Bagaimana harus membunyikannya 12 kali? Cinderella mengumpulkan kekuatan dan mencoba kembali. Meski pendulumnya bergerak sedikit, tapi tidak bisa membuat loncengnya berbunyi. Merpati putih yang merasa kasihan pada Cinderella mulai mengepakkan sayap untuk menghasilkan angin sementara ia bertengger di puncak menara. Loncengnya bergerak. Merpati, teruslah. Kita mampu melakukannya bersama. Pada satu sisi, si merpati mengepakkan sayap dengan kuat, sementara Cinderella mendorong pendulum dengan segenap kekuatannya. Suara pertama dari lonceng raksasa itu membahana di penjuru negeri. 1, 2, 3. Beberapa orang yang semula membeku di kastil mulai bergerak kembali. 7, 8. Ibu, lihat. Orang-orang mulai bergerak. Oh, tidak. Ayo anak-anak, cepat. Temukan Pangeran Leo sekarang juga. 11. Dan setelah bunyi lonceng ke-12, jam tua di kastil mulai berputar kembali. Kuharap semua orang di istana dapat bergerak kembali seperti sedia kala. Berkat Cinderella, para tamu yang dapat bergerak kembali melanjutkan dansa seolah tak pernah terjadi peristiwa apapun. Sementara itu, Pangeran Leo terkejut. Yang dilihatnya Cassandra, bukannya Cinderella. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Bagaimana kau tak bisa mengenaliku, pangeranku? Aku Cassandra. Di mana Cinderella? Cinderella! Saat itu, Cinderella akhirnya tiba di kastil bersama Merpati Putih dan bertemu Pangeran Leo di tangga kastil. Oh, pangeranku, kau kembali seperti sedia kala. Oh, putriku, kau menghilang kemana? Berjalan-jalan mencari udara segar, pangeranku. Ibu tiri Puffy dan 2 putrinya menyadari Cinderella telah mematahkan mantra dan menghancurkan rencana mereka. Kala mereka menyelinap meninggalkan kastil, Cinderella memergoki mereka. Puffy, Cassandra, Jezebel, mestinya aku bisa menebak. Oh, Cinderella, putri tiriku. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Ingatlah ini. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Jadi manfaatkan waktu dengan melakukan hal yang baik, bukan yang buruk. Puffy dan 2 putrinya merasa malu mendengar kata-kata bijak Cinderella dan meninggalkan kastil. Cinderella segera kembali pada Pangeran Leo dan kawan-kawan tikusnya. Karena para putri tak ingin melewatkan momen yang dapat mereka habiskan bersama orang-orang terkasih.